Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di pertemuan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sembari kita memuji dan bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua, dan kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang ruqyah dan tamimah. Di mana sebelumnya kita sudah membahas sebuah tema, yaitu menggunakan gelang atau yang sejenisnya dengan maksud untuk menolak bahaya ataupun mudarat, dan itu perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan melanjutkan tentang tema yang sangat indah, meskipun tema ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang ruqyah dan tamimah. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ruqyah, yang dimaksud dengan ruqyah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyembuhan sebuah penyakit dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa ataupun mantra-mantra. Dan pada hakikatnya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ruqyah dia adalah salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesembuhan dari penyakit-penyakit yang sedang kita derita. Dan inilah yang disebut dengan ruqyah. Nah, oleh karenanya, agar kita tidak salah memahami ruqyah, maka para ulama menyebutkan bahwa ruqyah itu ada yang syar'iyah dan ruqyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada ruqyah yang disyariatkan, dan di sana ada ruqyah yang tidak disyariatkan, dalam artian adalah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ruqyah yang disyariatkan, dia adalah ruqyah yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan apa itu syarat-syarat ruqyah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, di antara para ulama menyebutkan syaratnya adalah menggunakan Al-Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun doa-doa yang lain, akan tetapi doa tersebut dapat difahami maknanya. Sebagaimana ulama memakruhkan ruqyah jika tidak menggunakan bahasa Arab, dan ini syarat yang pertama. Dari ruqyah tersebut menggunakan Al-Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran, atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau doa-doa yang lain. Akan tetapi doa tersebut dapat difahami maknanya. Oleh karenanya sebagian para ulama memakruhkan bagi orang-orang yang meruqyah, tetapi jika dia tidak menggunakan bahasa Arab. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyelisihi aturan syariat. Ruqyah tersebut tidak menyelisihi aturan syariat. Seperti apa? Beristighatsah, meminta bantuan kepada selain Allah, entahkah kepada jin atau syaitan. Maka ini adalah bentuk kesyirikan. Jika ada unsur istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah syarat yang kedua. Tidak ada di sana menyelisihi aturan-aturan syariat dalam kita meruqyah. Kemudian yang ketiga, tidak meyakini
bahwa ruqyah tersebut memiliki kekuatan sendiri tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi syarat yang ketiga, bahwa tidak meyakini bahwa ruqyah tersebut memiliki kekuatan sendiri tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ruqyah dengan kriteria yang kita bacakan di atas ini adalah ruqyah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu firman Allah yang menjelaskan bahwa ruqyah yang dengan kriteria yang kita sebutkan di atas adalah ruqyah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, i'ridu alayya ruqakum, perlihatkanlah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruqyah kalian. La ba'sa birruqa, tidak mengapa dengan ruqyah malam yakun fihi syirk, selama di dalam ruqyah tersebut tidak ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu di antara firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ruqyah itu sangat disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan kriteria yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian di sana ada ruqyah yang tidak disyariatkan, dalam artian ruqyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ruqyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ruqyah yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang kita sebutkan di atas. Ruqyah tersebut termasuk dalam syirik akbar jika mengandung unsur istighatsah kita kepada jin dan yang lainnya. Dan termasuk sarana wasilah menuju kesyirikan jika menggunakan bahasa-bahasa yang tidak kita fahami maknanya. Karena bisa jadi terdapat unsur sihir, meminta bantuan kepada selain Allah, entahkah jin atau bentuk-bentuk kekufuran yang ada di dalamnya. Dan ini satu hal yang diingatkan oleh muallif, bahwa ruqyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, i'ridu alayya ruqakum, sebagaimana kita bacakan hadis di atas, perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian. Kemudian Nabi mengatakan, la ba'sa birruqa, tidak mengapa dengan ruqyah. Nabi mengatakan, malam yakun fihi syirk, selama di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Kalau di sana ada unsur kesyirikan dan menyelisih aturan-aturan syariat, maka itulah ruqyah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jika kita berbicara tentang ruqyah. Kemudian berbicara tentang namimah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa namimah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tamimah bisa kita artikan adalah jimat. Dan perlu kita ketahui bahwa di masa jahiliyah, tamimah ini adalah sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak bayi atau anak-anak kecil, atau kepada binatang-binatang dengan maksud untuk menolak ain. Apa itu menolak ain? Yaitu untuk menolak pengaruh buruk dari pandangan mata yang disertai unsur kedengkian. Dan ini yang disebut dengan ain. Maka oleh karenanya tamimah atau jimat di masa jahiliyah ini dilakukan oleh mereka sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak kecil atau binatang dengan maksud untuk menolak ain ini sendiri. Dan oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian tamimah bisa itu berupa kalung, berupa cincin, berupa sabuk, atau benda-benda yang digantungkan pada tempat-tempat tertentu, seperti di atas rumah, di kendaraan,
atau di tempat-tempat yang lain dengan maksud untuk mengusir, untuk menolak, untuk menepis mudarat atau bala. Dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang bagaimana hukum tamimah ini, dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh karenanya di pembelajaran kita kali ini, beliau mu'alif hadal kitab mengambil sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, lalu beliau mengutus seorang utusan untuk menyampaikan sebuah pesan. Apa pesannya? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatan min watarin au kiladatin ila quti'at. Yaitu pesannya agar tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun, dan itu harus diputuskan. Ini menunjukkan bahwa apa? Sesuatu yang dikalungkan, baik itu di binatang atau di tubuh manusia, baik itu sifatnya kalung, cincin, atau sabuk dan atau sejenis-jenisnya, jika untuk bermaksud menolak bala atau menolak mudarat, maka itu merupakan perbuatan kesyirikan. Maka Nabi berpesan quti'at, agar itu diputus, karena itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'alif mengantarkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 3 hal. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah dan tiwala itu adalah kesyirikan. Nah, ruqyah dia kesyirikan sebagaimana yang kita jelas di atas, bahwa ruqyah yang merupakan kesyirikan tidak terkandung di dalamnya 3 unsur yang kita jelaskan di atas. Artinya apa? Tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau menyelisihi aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mengandung di sana unsur istighatsah, meminta permohonan kepada selain Allah, entahkah kepada jin atau syaitan. Dan ini merupakan sesuatu ruqyah yang diharamkan dan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wat tamaim, dan kita jelaskan tadi di atas, sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak penyakit ain, jika yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana ulama salaf memberikan keringanan dalam hal ini, dan sebagian lain tidak, memperbolehkan dan melarangnya keras. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tiwala, beliau katakan di sini suatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat menjadikan seorang istri mencintai suaminya, atau sebaliknya seorang suami mencintai istrinya. Dan ini 3 hal yang mengandung sesuatu perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muallif hadal kitab, mengambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibni Ukaimah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang tersebut bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepadanya. Jadi oleh karenanya ini bentuk di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang tamimah. Jadi yang melekatkan, yang menggantungkan sesuatu jenis apapun, entahkah cincin atau sabuk atau gelang
kepada tubuh-tubuh binatang atau kepada tubuh manusia dengan maksud untuk menolak bala atau menolak mudarat atau bahaya, maka ini merupakan perbuatan syirik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mu'alif hadal kitab mengambil sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari Ruwaifi' radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alal hayata tatulu bika, semoga engkau berumur panjang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirin nas, dan khabarkanlah kepada manusia, sampaikanlah kepada orang-orang, anna man aqada lihyatahu aw taqallada witran aw istanja bi raji'in dabbatin aw admin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Allahu akbar. Perhatikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ruwaifi', semoga Allah memanjangkan usianya, Nabi memerintahkan kepada Ruwaifi', fa akhbirin nas, kabarkan dan sampaikanlah kepada orang-orang, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang menggulung jenggotnya, aw taqallada witran, atau memakai kalung dari tali busur panah, aw istanja bi raji'i dabbatin aw admin, atau dia bersuci dari buang air dengan kotoran binatang atau tulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan tiga hal ini, Nabi mengatakan fa inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Itu bukan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menggulung jenggotnya, kemudian orang yang memakai kalung dari tali busur panah atau melekatkan sesuatu kepada tubuhnya, itu merupakan tamimah. Atau orang yang bersuci dari buang air kecil dari kotoran binatang atau tulang, itu merupakan perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah, dan itu bukan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari hal yang semacam itu semua. Nah, oleh karenanya ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita semua untuk tidak dan jauhilah diri kita dari namimah, tamimah, yaitu jimat. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Waqi meriwayatkan bahwa Sa'id ibn Zubair radhiyallahu taala anhu, dia berkata, barang siapa yang memotong tamimah, perhatikan, Waqi meriwayatkan bahwa Sa'id bin Zubair radhiyallahu taala anhu, dia berkata, barang siapa yang memotong tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Dan ini merupakan fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang melihat tamimah kemudian dia memotongnya, maka ini salah satu perbuatannya setara dengan dia memerdekakan seorang budak. Kemudian Waqi meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakhai, dia berkata, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi taala ajmain membenci segala jenis tamimah. Apapun bentuk tamimah, entahkah dari cincin atau kalung atau sabu atau yang sejenisnya, apapun bentuknya, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an yang digantungkan ataupun dari bukan dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi taala ajmain itu sangat-sangat membencinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, itu merupakan perbuatan yang bisa menghantarkan kita bahkan itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi taala ajmain membenci segala jenis dan bentuk tamimah. Maka sepantasnya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan untuk fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaklah kita berpijak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpijak kepada generasi-generasi terbaik
setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat membenci yang namanya segala bentuk dan jenis yang namanya tamimah. Oleh karenanya sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ruqyah dan kemudian tamimah ini sangat penting, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan taufik kepada kita semua sehingga apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat kelak kita di akhir kiamah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.